Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadrati Sayyidina wa Habibina wa Sa'fina Rasulillah Muhammad Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina jamil awliya wa syuhada wa salihin wal mutarashidin. Sunnah sayyidina muhajir ilallah Ahmad Isa wa sayyidina al-faqih al-muqaddam Muhammad Nali Ba'alawi wa usulihi wa fur'ihi sunnah rahim wa karam sunnah Abdurrahman Asyikaf sunnah Syabu Bagam Salim sunnah Sayyidina Syabdil Qadir al-Jailani sunnah Sayyidina al-Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas sunnah Syekh Abdullah Baras sunnah Sayyidina Sahib Ratib al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad al-Haddad wal Habib Sayyidina Sahibul Ratib Sahibul Maulid al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi sunnah al-Habib Ja'far Syekh al-Musain Habib Abu Bakar Muhammad as-Segaf Habib Salih bin Husain al-Hamid sunnah al-Habib Ja'far Syekh al-Abdul Qadir bin Segaf sunnah Sayyidina al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih sunnah Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih sunnah rihi jamal awliya wa syuhada wa mutarashidin annallaha yu'li darajatihim fil jannah wa yakathiru mathubatihim wa yudaifu hasanatihim wa yafaqna bijayhim wa yanfa'na bihim wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahadihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahir Sayyidina Kiai Haji Junaidi bin Madras Bismillahir Sayyidina Sahibul Burdah Syekh Muhammad Al-Bushiri Bismillahirrahmanirrahim. Hadal masjid sabiqan wa lahikan wa walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina ajma'in anallahu yataghasham bi rahmal maghfirah wal jannah wa ila hadrati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya shalli wa sallim daiman abada lihimi da'madda'atuhun nasara fi nabiyihimi wahkum bima syita madhan fihi wahtakimi. Maulaya salli wa sallim daiman abada bika khairil khalqi kullihim fansub ila dhatihi ma syi'ta min syarafin wansub ila qadrihi ma syi'ta min idhami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi fa inna fadla rasulillahi laysa lahu haddun fayuriba anhu natiqun bifami. Maulaya salli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi kullihim law nasabat qadrahu ayatuhu idhaman ahyasmuhu hina yud'a darisan rimami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil
واغفر لنا ما مضى لم ينتحي النبي متى الأكل به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى كرمي آية الورى فهم معناه فليس يرى في القرب والبعد فيه غير منفحم يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتقل الطرف من أمامي يا ربي بالمصطفى كرمي وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عن حب الحلم يا ربي بالمصطفى ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi amin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah. Anallaha yaftah alaina wa alaikum futuhal arifin wa yufaqqihna wa iyyakum fid din wa yu'allimuna wa iyyakum ta'wil wa yahdina wa yahdikum ila sawa'is sabil bijahi sayyidil mursalin amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan karunia anugerah yang Allah berikan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman yang Allah berikan kepada kita, dan juga nikmat yang mana Allah gerakkan hati kita menuju ke tempat yang mulia ini di majlis yang penuh barakah, insyaallah. Dengan sebab hadirnya pada malam hari ini, insyaallah dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah. Mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan musibah yang menimpa di kota Lamandau, insyaallah banjirnya cepat surut, insyaallah. Berkatnya kita kumpul di sini mengharap ridhonya Allah, mengharap ridhonya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon mudah-mudahan di akhir zaman ini anak-anak kita dijadikan anak yang salehah, yang menuntut, yang meniru akhlak mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan terus berbakti kepada kedua orang tua sehingganya mendapatkan ridhanya Allah, mendapatkan ridhanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tetap kita haturkan, kita curahkan, kita hadiahkan kepada manusia termulia, yaitu baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Melanjutkan kajian Nailur Raja bi syarhi Safinatin Najah.
Kemarin sudah kita jelaskan tentang al-ma'ul qalil wal ma'ul katsir. Ada air yang sedikit, ada air yang banyak. Sebelum kita memulai Safinatun Najah, kemarin kita menjelaskan tentang pertanyaannya siapa? Yang wudu apabila di anggota wudunya ada yang luka. Nah, kalau di dalam kitab Safinatun Najah di Nailur Raja ini belum lengkap. Nah, jadi saya bawa kitab lagi namanya Muqaddimatul Hadramiyah. Ini jelas kalau di Muqaddimatul Hadramiyah lebih detail lagi. Makanya kalau seorang santri bisa memahami Muqaddimatul Hadramiyah, kata orang-orang soleh itu sudah pas orang itu cukup jadi wali. Rumit kitab ini nih, cuma ya tidak tebel, cuma rumitnya luar biasa. Tapi di dalam kitab Muqaddimatul Hadramiyah ini ibadah-ibadahnya kita, kalau kita lihat di sini ya banyak kurangnya, belum sempurna betul. Cuma kita terus meniru supaya ibadahnya kita sempurna. Menjelaskan tentang pertanyaan kemarin, kita wudu, cuma di anggota wudunya kita ada yang luka. Bagaimana cara untuk kita wudu? Nah, di sini dijelaskan. Wa in khafa min isti'malil ma' fi ba'di badanihi ghassala as-sahiha wa tayammama 'anil jarih fil wajhi wal yadain. Kalau kita mau wudu, contoh di tangannya kita ada luka. Nah, nih pas ini luka. Beb, kalau kena air ini nanti infeksi, malah lukanya ndak bakalan sembuh, malah menyebar, makin besar lukanya. Gimana caranya untuk kita wudu? Kita wudu seperti biasa. Wudu pertama niat pakai membasuh wajah, kemudian membasuh tangan kanan. Misal yang luka di kiri. Nah, yang luka di kiri di sini, ini luka ini. Sampean basuh sempurna di tangan kanan, habis gitu basuh yang kiri, yang sehatnya aja. Yang luka sampean lewatin. Nah, dibasuh yang sehat-sehatnya aja. Kalau seandainya kena air ini bakal makin parah lukanya, contoh. Jadi sampean basuh yang sehat ini, sampean basuh. Habis gitu selesai sempurna basuhan ketiga, sudah sampean basuh, habis gitu kita tayamum untuk lukanya kita yang di sini. Karena apa? Karena tidak mengenai air. Kita tayamum di situ. Habis basuh sempurna, maaf kemarin salah pendapat saya. Jadi yang betul tayamumnya kita, kalau kita selesai melakukan anggota wudhunya kita selesai, yang kanan, yang kiri ini kan saya luka, selesai sini sudah kanan. Biasanya kalau kita selesai tangan kiri mengusap sesuatu dari kepala, kan tinggal itu. Cuma kalau kita ada luka, dibasuh yang sehat. Habis selesai yang sehat, yang luka ini kita tayamumin pakai tayamum debu. Tayamum ya kayak tayamum biasanya. Syaratnya, fardunya tayamum ada berapa? Ada cuma niat, kemudian membasuh mengusap wajah, mengusap tangan, cuma itu aja. Habis gitu selesai sampean tayamum, kan kita tayamum untuk lukanya kita. Habis gitu lanjutkan untuk kita mengusap sesuatu dari kepala. Cara wudhunya seperti itu. Paham ya? Jelas ya? Perlu diulangi lagi? Perlu ya? Perlu. Nah, perlu diulangi lagi biar makin mantap. Jadi misal di tangan kanan kita, misal ada luka di sini, bisulkah atau keluar nanahkah misal. Kalau kena air nanti nyebar. Sampean wudhu sempurna wajah, habis gitu membasuh yang kanan, itu yang sehat aja. Yang luka jangan sampean kasih air. Kalau memang itu kalau kena air infeksi misal. Kalau tidak ada apa-apa, tidak ada permasalahan tentang luka, ya sampean basuh tidak apa-apa. Kadang ditakutkan,
takutnya Beb, ini keringnya susah, kan seperti itu. Apalagi darah tinggi, waduh susah yang mau kering, biasanya kayak gitu. Jadi yang luka sampai tinggalkan dulu, basuh yang sehat-sehat saja sampai 3 kali. Setelah itu kita tayamum untuk luka ini, paham? Nah, kalau itu tidak diperban, nanti kalau diperban ada masalah lagi, ada permasalahannya lagi. Kita menjelaskan tentang yang belum diperban aja dulu. Jadi dibasuh sehatnya dulu sampai 3 kali kanannya, habis gitu tayamum untuk yang luka. Setelah itu, setelah tayamum ya kita lanjutkan wuduknya kita. Habis kanan membasuh tangan kanan, membasuh tangan kiri seperti wuduk biasa. Sudah beres. Jelas ya? Nah, tentang tayamum untuk kita wuduk apabila di anggota wuduknya kita ada luka. Jelas ya? Nah, kita lanjut. Hah? Nah, kalau yang diperban ada lagi pendapatnya. Summa ingkana alaihi jabiratun. Nah, kalau seandainya di anggota wuduknya kita ada jabirah, perban misal, perbannya harus kita ukuran juga, bukan ngasal kita perban, bukan, harus ada aturannya. Nah, nanti kita jelaskan. Summa ingkana alaihi jabiratun naza'aha. Kalau di anggota wuduknya kita ada jabirah, perban, naza'aha, kita cabut dulu. Misal kita cabut. Kalau kita tidak mampu nyabut, misal sudah parah Beb, lukanya ini Beb, takut saya yang mau mencabutnya, jangan dicabut, sudah biarkan aja. Tapi pengecualian di sini. Fa in khafa min naz'iha ghassala sahiha wa masa 'alaiha wa tayammama amma tahtaha fil wajhi wal yadain. Kalau kita takut untuk perban ini dicabut, maka basuh yang sehat, kayak seperti tadi, basuh yang sehat. Habis seperti itu di tangan, misal contoh kita tangan wudu di tangan kanan kita basuh yang sehat. Habis itu setelah kita basuh, di atas perban itu sampean usapkan air, ambil air sedikit, ibaratkan ditempein lah. Sekiranya ada bekas percikan air di atas perbannya, sampean gosok sekiranya ada percikan air. Setelah itu wa tayammama, kemudian bertayamum. Untuk apa? Ya perbannya tadi. Karena kita tidak buka. Tayamum lagi. Kita tayamum, selesai tayamum, habis selesai tayamum baru kita lanjutkan tangan kanan seperti wudhu biasanya. Jelas ya tentang perban? Nah, kita harus perlu tahu. Kalau dengan tanpa perban lebih mudah. Kalau dengan perban ya kita selesai basuhan sempurna, maka diusap di atas perbannya percikan air. Habis itu tayamum. Wah, kok ribet Beb? Ya memang itu aturannya, ya. Nah, kemudian kalau kita ini perhatikan, kalau lukanya di selain wajah dan tangan, misal di kaki lukanya kita di jari-jari misal, Beb kalau kena air ini pastikan kita harus tayamum juga. Caranya sama seperti itu. Kalau seandainya sampean kasih perban, nah kalau sampean kasih perbannya dalam keadaan suci, sampean sebelum ngasih perban ini wudhu dulu. Habis selesai wudhu, sampean kasih perban. Selesai sampean kasih perban, habis gitu sampean sholat, nunggu waktu asar, batal lagi wudhunya kita. Otomatis kita wudhu. Kalau kita takut untuk ngelepas perban, kan kita wudhunya tadi memasang perbannya sudah dalam keadaan suci, ya, dalam keadaan suci. Waktu asar kita mau wudhu lagi, sama gambarannya. Kita wudhu seperti biasa,
tayamum untuk luka tersebut. Habis gitu orang tersebut tidak wajib untuk mengqadha salatnya. Kalau seandainya dia itu lukanya tersebut masang perbannya tidak punya wudu, tidak punya wudu, maka orang tersebut harus mengqadha salatnya. Contoh, sudah luka, sampean sudah belum wudu, sudah diperban lagi, sudah diperban. Habis gitu kita sholat. Lain ya halnya, pokoknya selain luka yang ditayamum, selain wajah sama tangan. Misal di kaki sampean luka. Nah, sampean luka ini kita memasang perbannya dalam keadaan tidak mempunyai wudu. Dipasang dulu perbannya kita. Habis dipasang terus kita wudu, kita tayamum. Maka wajib mengqadha salatnya kita. Dikarenakan apa? Belum sempurna wudunya kita. Jelas ya? Wa yajibu alaihi al-qadha idza wada al-jabira, jika meletakkannya itu perban ala ghairi tuhrin, dalam keadaan tidak suci. Au kanati fil wajhi wal yadain, atau adanya jabirah ada di wajah atau di tangan. Kalau tadi, kalau kita dalam keadaan suci atau tidak dalam keadaan tidak suci, apabila memasang perbannya di antara wajah atau tangan, ini kan anggota tayamum, maka mau suci mau tidak suci, ketika meletakkan perban wajib untuk mengqadha sholat. Jelas ya? Jelas kira-kira? Kok ribet beb? Nah, iya. Hah? Iya. Okay. Kalau kita sudah sembuh baru kita qadha'i. Kita hitung berapa hari. Nah, sholat tetap lihurmatil waqt, untuk kita menghormati waktu sholat. Karena apa? Sholat memang wajib, jangan sampai kita tinggalkan. Nah, cuma kita ada, bukan gara-gara kita batal sebetulnya, tetap tidak diterima, tetap kita wajib mengqadha'i. Ada yang mengqadha'inya secara cepat-cepat, ada yang mengqadha'inya secara santai misal. Ya kayak ini, kita ada jabirah, kita ada luka. Oleh karena itu kita wudunya kita mengqadha'i salatnya, maka jangan terlalu terburu-buru. Kecuali kalau kita memang salatnya lupa, duhur dalam keadaan memang sengaja dia tinggalkan, maka cepat-cepat dia itu wajib untuk mengqadha'i salat. Kalau tidak mengqadha'i cepat-cepat salatnya, setiap waktunya dia mendapatkan dosa. Jelas ya? Tentang tayamum, tentang wudu sudah jelas. Kalau kita ada luka, jelas? Jelas beb, agak rumit. Nanti kalau tahu ke tempatnya Habib aja, lebih gampang. Iya. Ya, jelas ya. Ada yang masih bingung tentang luka? Hah? Sudah jelas. Wah, insyaallah. Jadi saking kita menjaganya wudu sampai segitunya. Kalau kita ada luka masih ada tayamum di situ. Jadi tayamum ini bukan sekedar kita tempelkan ke dindingnya kita di luar, itu sudah ada debu. Nah, itu yang dikatakan untuk kita bisa melaksanakan tayamum. Kira-kira jelas ya? Isya-nya kurang berapa menit lagi? Masih lama lagi? 10 menit sebentar. 10. Kita lanjutkan aja. Jelas ya tentang wudu yang apabila di anggota tubuhnya kita ada luka. Harus memang betul-betul kita tahu. Kalau kita tidak tahu ya sayang kita.
Pembahasan air sedikit dan air yang banyak. Air yang 2 kula di dalam hitungan Indonesia berapa liter? Berapa liter kemarin? 200? Hah? Wah, 250 sudah banyak. 217 liter. Aduh Beb, lupa Beb, udah seminggu padahal bebas. Tidak apa-apa. Intinya 217 liter itu sudah hitungan Indonesia. Di dalam Takriratus Sadidah di situ sudah dijelaskan kalau hitungan di Indonesia pakai liter, kalau di Arab pakai ritel. Ritel sama liter beda. Kalau di Arab ritel, R-nya di depan, kalau di Indonesia L-nya di depan. Ritel, liter, beda. Hitungannya sudah beda. Makanya di dalam Takriratus Sadidah, Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Semit memastikan bahwa di Indonesia ini pakai liter. Jadi airnya 2 kula itu hitungannya 217 liter. Jadi kalau kita ada tabung apa namanya itu? Bak, ya. Bak lingkaran seukuran 250 liter itu sudah mencukupi daripada air 2 kula. Kalau masih 200 pas Beb, kan ada ukuran 200 pas liter gentong tuh ya. Nah, maka masih drum ya. Maka itu kurang dari 2 kula. Kalau kita wudhu di situ memasukkan air bisa jadi air mustakmal. Nah, kita lebih hati-hati lagi ya. Wal kathiru, dan adapun air yang banyak, la yatanajjasu illa idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Air yang banyak yang lebih dari 2 kula la yatanajjasu, tidak bisa menjadi najis terkecuali idza taghayyara ta'muhu, berubah rasanya. Kita tahu rasa air tawar, kejatuhan air kencing, maaf kok rasanya beda ya, agak manis-manis asin misal contoh. Maka kalau sudah meskipun 2 kulah lebih, kalau di situ rasa airnya sudah berubah, bukan air tawar lagi, maka air tersebut sudah najis. Aulaunuhu, atau warnanya putih bersih, kejatuhan air kencing jadi kuning misal. Tidak ada rasanya Beb, tidak ada baunya Beb, cuma warnanya berubah. Lain lagi kalau memang berubahnya dengan sendirinya, contoh berubahnya karena lumut. Nah, kan ada air itu berubah dikarenakan lumut sampai warnanya hijau. Itu bukan dikatakan air yang najis, tetap suci. Dikarenakan apa? Perubahan dengan sendirinya. Atau air tersebut bersandingan dengan kayu. Biasanya kalau bersanding sama kayu agak kuning-kuning oranye ya, karena kena akarnya ya. Kuning kah air itu? Nah, itu bukan gara-gara perubahannya dari buatan manusia, memang perubahan dengan sendirinya bersanding dengan kayu. Itu kita boleh digunakan untuk bersuci. Nah, lain lagi kalau kecampuran air kencing, maaf berubah warnanya kuning, maka meskipun 2 kulah lebih hukumnya najis. Terkecuali sampean masukkan tambahin air. Sebagian di dalam kitab Umdatus Salik itu kalau kita ada 2 kulah lebih, itu sudah dikatakan sudah kecampuran air kencing misal, sudah warnanya sudah berubah. Sampean masukkan air najis sebanyak apapun, sekiranya warnanya putih lagi, itu sudah dihukumi suci. Meskipun airnya najis sampean masukkan sampai warnanya putih, itu sudah dikatakan suci. Lain halnya kalau air yang kurang dari 2 kula sampean tumpuk, kalau tetap ada warna air kencingnya, maka tetap najis. Kecuali air najis sampean tumpuk, digabung sampai warnanya bersih putih, maka air yang najis tadi selama sampai 2 kula maka dihukumi suci. Jelas ya? Aurihuhu, atau baunya.
air lebih dari 2 kula. Warnanya ndak ada, rasanya ndak ada, cuma baunya, Beb, baunya agak apa? Bahasa air kencing itu lasing ya. Bau lesing ya misal. Agak baunya aroma-aroma ini Beb, air kencing misal. Maka air tersebut najis. Sama halnya di bajunya kita. Kita nyuci, biasanya ada darah, apalagi yang putih, ada darahnya kita. Kalau memang betul-betul sulit dihilangkan, berarti ini termasuk apa? Kalau ada di sini, launuhu, warnanya. Kalau warnanya masih ada merahnya di sini. Kalau sampean cuci tetap dikasih baik clean, tetap ada bekas darahnya. Maka kalau sudah bersih, sudah tidak ada lagi untuk pembersih lagi, pakai baik clean paling pemutihnya sabun misal, tetap tidak mau, tetap ada bercak darah, itu sudah dimakfu. Jelas ya. Nah, jadi air itu bisa suci apabila tidak berubah daripada air yang 2 kula itu bisa menjadi suci apabila tidak kejatuhan najis yang bisa merusak daripada nama air. Jelas ya? Ada pertanyaan? Nggih, mari. Ini saya buatkan duduk tadi. Oh, nggih. Jadi misalnya di rumah ini banyak tong. Nggih. Ya, tong. Jadi tong itu di sana mungkin ada yang cukup ukuran Nggih. atau tidak cukup. Jadi andai kata dia cukup ukuran, misalnya 217 liter, apakah dia sudah bisa misalnya kita duduk, tapi di tong itu kita langsung. Nah, itu perkiraan 2 kula atau kurang? Ya, yang sudah cukup. Cukup 2 kula. Sudah bisa. Kan tidak dipakai jenok. Pakai gayung. Kita langsung pakai tangan aja. Tong itu kita. Itu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang air 2 kula, 2 kula lebih, kita memasukkan air untuk supaya tangan kita dijadikan gayung. Kita wudhu aja bebas. Terkecuali kalau airnya kurang dari 2 kula. Basuhan pertama kita niat wudhu, nawaitul wudhu alirafil hadasil asghari fardalillahi ta'ala. Ini kan air yang kurang 2 kula. Kalau yang 2 kula lebih itu tidak ada masalah. Kalau yang kurang dari 2 kula, setelah basuhan wajah pertama, niatkan tangan kita nawaitul ghurfah, atau bahasa Indonesianya saya niat tangan dijadikan gayung. Masukkan ke air. Maka air tersebut sudah bukan dikatakan air mustakmal. Kalau sampean tidak ada niat ghurfah, tidak ada niat tangan dijadikan gayung, sampean masukkan di air yang kurang 2 kula untuk basuhan kedua membasuh wajah, maka air tersebut menjadi mustakmal. Kalau sudah mustakmal, ya sudah tidak bisa digunakan untuk bersesuci. Nah, kalau 2 kula tidak ada pembahasan, bebas mau dimasukkan berapa kali. Ya, kalau yang kurang dari 2 kula harus kita niat apa? Tangan kita dijadikan gayung. Niatnya kapan, Beb? Ketika basuhan kedua membasuh wajah. Jelas ya? Nah, kalau belum jelas lagi nanti nonton di YouTube. Ya, ada di YouTube sama Ustadz di share di YouTube. Jelas? Ada pertanyaan lagi tentang air yang banyak? Jelas ya? Udah Isya? Masih lama lagi ya? Hah? Berapa? 1 menit. 5 menit kah? 1 menit ini? 1 menit. Udah jelas ya? Air sudah jelas, tentang wudhu sudah jelas. Nah, kalau memang belum pertanyaan, kita lanjutkan ke Rabu yang akan datang.
Mudah-mudahan barokah, insya Allah bisa menjadi kesempurnaan ibadahnya kita. Terus kita belajar, inti niatkan untuk kita dapat dalam naungan ridhonya Allah, dalam naungan ridhonya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita memohon, kita mendapatkan ridhonya Allah, kita meminta kepada Allah untuk supaya dengan kelemahan ibadahnya kita mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ibadahnya kita yang kurang khusyuk, yang kurang kita mengetahui daripada kewajibannya ibadah, mudah-mudahan insya Allah dengan kita niat ikhlas untuk kita ibadah, insya Allah Allah terima ibadahnya kita dengan niatan yang baik fi taatillahi wa taati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayiat wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighna bi asal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina lana fi dinina ma ahlil kutsri unsa wa dzakar rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhila ajkiya ulama nuhda bil khair wa nuqfa kulla syar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yushari fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam bima yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.